berikutnya ya biasa kita lakukan encoding terhadap variabel, terhadap fitur, terhadap kelas begitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan perancangan arsitektur itu di sini. Ya, perancangan arsitektur di bagian sini ya. Nah, di bagian baseline model ini. Nah, di sini. Ya, ini sebetulnya semuanya dense layer. Kenapa? Karena nggak ada layer konvolusi. Kenapa nggak ada layer konvolusi? Karena nggak ada proses ekstraksi fitur. Karena kan datanya tabular, ya fitur-fiturnya udah ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat datanya di apa namanya di link yang di bawahnya gitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kita kaitkan dengan yang tadi gitu ya, yang tadi. Nah, ini model ya. Yang pertama setelah di layer pertama gitu ya, layer input itu punya input 260. Ini fiturnya nih. Jumlah fiturnya. Ada 260 fitur. Ya. Kemudian kalau dalam konteks dense layer ya, 123 itu adalah jumlah layer output ketika input itu masuk, jumlah layer output atau jumlah neuronnya pada layer keluarannya ya, yang akan dipakai pada layer berikutnya. Nah, berikutnya masuk lagi ke layer berikutnya, dense layer lagi ya. Nah, ini 128, 64, 32 itu adalah jumlah dari apa hidden neuronnya, neuronnya. Berakhirnya di mana Pak? Berakhirnya dia paling akhir ya. Densnya 3. Itu artinya apa kalau densnya 3? Jumlah kelasnya ada 3. Ya, jumlah kelasnya ada 3. Nah, ini memang harus sesuai dengan datasetnya Pak nantinya. Jadi nanti di label dataset, nanti kita coba buka datasetnya ya. Oke. Apa Pak? Ya, 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 ya. Ya, kelas juga. Nantinya sama seperti itu. Jadi ya sebenarnya tergantung anotasi dari dokternya Pak seperti apa. Kan kayak misalkan kasusnya di data apa breast cancer itu ada yang mengatakan kalau orang bioinformatics itu kelasnya 4 yang normal nggak dihitung. Nah, jadi tapi di data yang tadi saya sebutkan ada 150 sama 15.000 fitur itu ada memang di labelnya ada 5 menghitung yang normal juga. Itu juga nah itu debatable juga nggak apa-apa. Yang penting fair aja kalau memang normal ada labelnya ya datanya ada ya kita sampaikan aja seperti itu. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya ya ini base size-nya tadi yang saya sebutkan. Ya, base size-nya itu 8, ya, bisa saja base itu kita kombinasikan. Ya, dikombinasikan base size-nya seperti itu ya, itu bagian dari kombinasi juga. Nah, kemudian, nah ini datasetnya. Nah, datasetnya di sini. Nanti kalau boleh dilihat ya silakan saja. Nah, ini datasetnya. Ini ada paper yang memang menunjukkan itu. Ini datasetnya. Jadi datasetnya memang label kelasnya ya ini datasetnya. CSV gitu ya. Nah, labelnya itu yang paling kanan. Ada 3. Nah, ada 260. Nah, paling kanan ada labelnya, ada struktur apa namanya alpha helix, beta sheet, coil gitu ya. Itu yang paling kanan nanti bisa dilihat. Artinya cuma ada 3 kelas. Ya, ini belum pakai citra gitu, ini belum pakai citra. Jadi Bapak dan Ibu tinggal di copy paste saja ke Google Colab gitu nantinya ya, yang tadi itu sudah saya siapkan. Nah, nanti apa di running gitu ya, nanti Bapak nanti sesi siang mau Bapak. Tapi saya gambarkan secara umum dulu. Ya. Jadi nanti ya tugasnya apa ya? Tugasnya sih kita mencoba ya. Source code yang tadi dicoba ya, pastikan runningnya di GPU begitu ya. Kemudian melakukan analisis sederhana. Ya, kemudian kita bisa coba lagi, oh kalau saya ganti arsitekturnya, misalkan saya nambahin yang tadi densnya saya kurangin, saya tambahin atau ya itu monggo silakan. Ya, itu kan part of our eksperimen kita. Jadi kalau kita mau mengeksperimen itu ya kalau pakai jumlah apa namanya jumlah hidden layer yang kita tambah kan pasti trainingnya lebih lama tuh gitu ya, seberapa lama gitu ya. Nah itu akan seperti itu. Nah, nanti begitu nanti eksperimennya itu kalau yang pakai data tabular tadi. Jadi bisa data tabular. Kalau data tabular kalau mau bandingkan bisa nggak pakai classical machine learning? Bisa ya. Yang tadi misalkan mau pakai random forest, support vector machine itu ya monggo silakan. Untuk kasus data yang ini contoh aja ya, pakai yang lain juga bisa. Itu maksud saya kalau pakai DNN, kalau yang datanya non image ya, datanya tabular ya contoh skripnya ini, contoh skrip yang lain banyak ini contohnya. Karena ini udah pakai
covered cross validation, ya seperti itu. Baik. Nah, nanti berikutnya baru nih kalau yang di sini udah menggunakan citra, ya. Jadi menggunakan citra gitu ya. Nah, menggunakan citra, nah, citranya juga udah saya siapin sebetulnya di tempat yang tadi. Jadi mungkin sekarang sih karena apa citranya kan harus kita unduh dulu ya, masukkan ke Google Colab kita masing-masing ya nanti. Jadi ya citranya monggo silakan diunduh dulu yang Brazil itu. Kita cancel. Ini data citra ini yang saya pakai untuk nulis jurnal tadi, Pak. Jadi data ini, data yang saya tuliskan saya simpan itu kalau data publik ya. Nah, yang from scratch gitu ya. Nah, jadi yang SCOV CNN itu kan from scratch tuh saya rancang waktu itu. Ya, jadi data citranya itu data citra zamannya Covid awal-awal. Ya, jadi data Covid awal-awal. Ya, sejarahnya panjang, sebetulnya ini pernah di-reject beberapa kali. Ya, di-reject, ya udah. Nah, kemudian ya ditulis lagi gitu ya. Nah, ini data waktu dari Brazil zamannya Covid gitu ya. Data CT ya, computed tomography gitu ya. Nah, datanya ada di yang tadi tempat yang tadi mana? Ya di sini. Ya ini nanti silakan di-download dulu yang ini datanya gitu ya. Kemudian data ini karena kita menggunakan apa namanya from scratch ya. Jadi from scratch itu ya memang kita betul-betul merancang aja arsitektur. Nah ini nih yang saya katakan. Jadi bedanya apa from scratch sama transfer learning ya. Jadi kalau from scratch itu kita sama sekali nggak membaca model sebelumnya. Ya nanti kita akan lihat dengan apa source code yang di bawahnya gitu. Jadi kita memang betul-betul merancang aja. Ya. Merancang input ya inputnya dengan data kita gitu ya. Jadi ini citranya. Nah kemudian, nah ini rancangannya. Nah kebetulan rancangan citra ini, ya rancangan arsitektur ini yang kombinasi dari jumlah kernel, ukuran kernel yang saya sudah pernah propose di jurnal. Jadi saya waktu itu mengusulkan CNN757, saya kasih nama aja Pak, CNN757 gitu ya. Bapak bisa lihat kalau nyari sekarang di jadi conditional sliding windows, ini di Elsevier. Nah ini ada ceritanya. Jadi sebetulnya paper ini paper waktu saya disertasi. Tapi baru terbitnya setelah lulus. Kok bisa Pak? Iya, ya karena lama gitu ya. Jadi sama promotor waktu itu, Mas Soto ini kalau nunggu ini lama. Jadi ini juga sama strategi. Jadi kalau kita mau S3, kita harus punya strategi. Karena S3 kan harus ada publikasi. Jadi publikasi itu diatur karena tidak mungkin satu disertasi itu cuma satu publikasi. Enggak. Ya. Minimal 2. Minimal. Ya, minimal 2 publikasi. Ada bagian yang sifatnya itu adalah pre-processing. Kan pertama nih kalau kita hitung ya, kalau kita sekolah nih ya, ada systematic review, 1 paper. Ada pre-process awal, 1 paper. Gitu kan ya. Pre-process awal tuh ya katakanlah 1 paper. Ada paper yang akhir itu yang memang sudah kontribusi kita. Minimal 3 lah. Kalau review papernya nggak ada kan systematic review cuma 2. Ya seperti itu. Nah, jadi pada saat awal yang saya ceritakan saya waktu apa namanya ke Ceko itu preliminary riset awal. Jadi ngebandingin server yang di sono sama yang di Indonesia di UI. Belum ada kontribusi apa-apa gitu ya. Hanya sekedar untuk pengen eksperimen awal aja. Pengen tahu gitu ya bagaimana waktu dan sebagainya si server itu gimana. Bahkan waktu itu dari Jan Pidanik ya. Ini aneh tuh hasilnya katanya, nggak mungkin komputer saya lebih jelek, harusnya komputer yang di UI lebih jelek katanya. Nah, beliau komplain itu kan, tapi kan namanya sudah eksperimen, gini hasilnya kok Prof gitu kan. Terus saya analisis lagi, nih saya lihat di bedah GPU-nya, jumlah core-nya lebih banyak yang di sini gitu. Jumlah core itu kan menunjukkan kecepatan ya, kok lebih lambat sih di sana katanya kan dia merasa lebih bagus servernya gitu kan. Lihat itu diskusi lah biasa gitu ya. Nah, seperti itu di paper awal, itu untuk syarat sidang. Ya mau sidang apa kan harus ada paper publish ya.
berjalan dengan waktu disiapkan untuk yang lebih bagus. Ya, yang lebih bagus begitu ya. Ya baru terbit ke yang lebih bagus ya ininya ke Elsevier atau kemana gitu silahkan. Jadi ya seperti itu ya. Ya memang harus punya target. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih yang harus S3 gitu ya harus S3 sih kalau menurut saya Pak. Ya monggo silakan. Saya motivasi gitu ya. Kalau mau ke IPB monggo silakan, welcome gitu ya. Yang jelas ya memang harus by design. Ya sekolah S3 itu kan nggak bisa asal jalan ya, yang penting S3 gitu nggak bisa. Ya harus fokus begitu ya. Nah silakan ya harus fokus. Kalau nggak fokus sulit. Ya, fokus ya. Nah, gitu ya ini. Nah ini yang di sini itu ada yang diusulkan. Nah yang arsitektur yang diusulkan gitu ya. Nah, saya kalau suruh baca lagi juga udah lupa. Nah yang jelas yang diusulkan ada arsitektur. Di samping juga ini cara augmentasinya nih Pak ya. Jadi saya mengusulkan itu sebetulnya bukan di metodenya tapi banyak kontribusinya. Di antara adalah an approach for handling data limitation. Ini yang diusulkan ya ini conditional sliding windows-nya. Nah ini yang diusulkan ya arsitektur. Ini yang saya adopsi di tadi tuh di modul tadi. Jadi kombinasinya itu nah ini CNN desainnya. Ini namanya kasih nama aja nggak apa-apa gitu kan. Boleh ya. Kenapa 757 sebetulnya adalah kernel, ukuran kernelnya. Kalau dilihat di modul itu kan kernelnya kan 7 kemudian 5 kita kombinasikan aja gitu ya. Nah, detailnya. Ini rancangannya ya. Saya terapkan di sini gitu ya. Akhirnya diterapkan di apa namanya? Paper yang satunya yang untuk kasus Covid tadi yang di SCOV itu ya. Nah, SCOV tadi, SCOV CNN. Nah, SCOV CNN, nah yang di sini si rancangan tadi saya terapkan di sini. Nah, di Joib ini, nah itu yang digunakan ini publishnya baru. Ya, ini baru. Nah, ini yang diterapkan nah, di sini. Jadi apa namanya? Rancangan tadi saya pakai lagi gitu ya. Nah, di sini untuk kasus data yang berbeda. Ya, jadi maksud saya adalah sebetulnya kalau kitanya jeli gitu ya jeli itu melihat gap tadi Pak. Ya, gap tadi gitu ya. Ya memang harus leken dilihat gitu ya. Nah, harus jeli itu seperti itu. Ya sedikit-sedikit itu proses kok sebetulnya. Nah, makanya saya katakan lama-lama kita akan bisa lihat polanya. Oh, kalau polanya seperti ini, ya karena kan kita kan yang lebih tahu nih. Jadi kalau Bapak Ibu nanti S3 yang akan banyak tahu tentang riset itu ya Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau pembimbing yang cuma ngasih arahan saja sebetulnya, membatasi yang kurang gitu ya, atau ya tadi membatasi yang lebih, atau kalau kurang ditambahkan kan pembimbing kan itu supervisor. Tapi yang tahu technical apanya ya biasanya Bapak Ibu nanti. Di lapangan kan yang tahunya kan Bapak Ibu sendiri ya, susahnya apanya gitu kan nantinya kan seperti itu. Ya, mudahnya apanya banyak. Ya, hampir semuanya pakai Python. Hampir semuanya pakai Python. Ya, seperti itu. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu arsitektur yang tadi itu yang sudah apa namanya saya tuliskan di sini di modul tadi ya di sini saya terapkan ya seperti itu. Ya ini ya. Jadi tapi untuk kasus ini untuk kasus apa namanya untuk data yang tabel. Pak tadi kan citra Pak bisa ya bisa. Ya, data tabel bisa. Kalau ini kan untuk citra. Data tabel kan yang tadi ya nggak ada konvolusinya. Tapi kalau citra ya ada konvolusi dan sebagainya. Kan kira-kira begitu. Jadi yang tadi kan untuk kasus apa citra histopatologi saya gunakan untuk kasar nggak dibaca Pak kalau yang hijau itu di bypass saja. Nah ini maksud saya kombinasi. Ya nanti silakan kombinasinya mau dipakai semua atau enggak itu silakan nanti. Ya seperti itu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan satu nih, Pak Nur Alam. Izin bertanya Pak, kalau data dari hasil dari scraping dari internet seperti WetterX, Google, Marketplace, apakah tidak melanggar TOS? Ya baik. Biasanya kalau kita menggunakan data dari Twitter, ya apalagi di waktu yang lampau, kan kita butuh mengirimkan ke Twitter tuh minta permohonan ya untuk API-nya untuk bisa scraping pada waktu tertentu. Ya, sejauh ini sih tidak, ya apa namanya kan nggak ada orangnya siapa yang ngomong di situ. Ya untuk sentimen analisis misalkan begitu ya. Untuk sentimen analisis kan kita nggak menyebutkan siapa yang ngomong positif, enggak kan. Cuman misalkan kita mau melakukan sentimen analisis untuk kebijakan pemerintah, misalkan gitu ya, untuk pemindahan ibu kota, for example begitu ya. Kan kita nggak menyebutkan siapa orangnya, tapi sentimennya bagaimana gitu ya. Kita hanya melihat apakah pajak positif, pajak negatif atau netral ya kan.
Jadi saya pikir sih tidak, karena kita nggak menyebutkan ininya, siapa personalnya gitu ya, seperti itu. Dan itu sudah banyak kok riset-riset itu, ya seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada isu. Ya. Baik, itu tentang ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya ceritakan sekilas dulu aja yang di sini. Nanti kan bisa sambil dicoba mungkin agak setelah siang gitu ya. Kemudian setelah kita from scratch begitu ya, dan nanti kita mencoba dengan transfer learning. Ya, di semua resource sudah saya simpan di sana. Nah, apa sih yang membedakan yang mendasar? Ya sebetulnya di sini. Yang membedakan mendasar itu di sini. Ya, di sana juga ada beberapa ini yang di sini nih, yang warnanya kayak hitam ya di sini. Memang backgroundnya hitam saya sengaja. Jadi kalau dalam transfer learning ya itu kita baca dulu modelnya. Jadi misalkan transfer learning kita pakainya arsitektur yang ada. DSNet 121 pakai bobotnya ImageNet. Maksudnya apa? Maksudnya DSNet 121 itu dibangkitkan modelnya dibuat itu pakai datanya data ImageNet maksudnya begitu. Oke. Ya data ImageNet mah sudah ada. Yang kita dapatkan kan bobotnya aja nih Pak. Bobotnya itu dihasilkan dari pada saat si DSNet 121 di training dengan ImageNet. Tapi nggak cukup, makanya kita bikin false kan, karena kita mau juga men-training data kita dengan kasus yang spesifik untuk kasus kita. Ya kasusnya tadi data COVID tadi sama gitu ya. Nah, input size-nya memang harus sama. Ini yang saya katakan, kalau kita menggunakan transfer learning, maka kita harus menyesuaikan dengan model pada saat dia training ukurannya berapa. Ya. Umumnya 224 ke 224. Semua model transfer learning segitu. Ya. Kalau kita pakainya nggak segini, nggak bisa. Ya, harus segini. Makanya saya katakan kelemahannya kan ada. Kalau kita mau pakai sendiri bebas-bebas. Kayak yang pakai from slide tadi yang atas, boleh kita mau ukurannya bebas kita boleh, tapi kan nanti ada constraint di yang lain gitu ya seperti itu. Nah, kenapa 3? Karena kan 3 channel ya RGB ya seperti itu. Nah, baru kontribusi kita di sini nih. Merancang arsitektur. Karena bagian ekstraksi fiturnya sudah dihandle sama ini, ya. Nah, kontribusi kita ngerancang di sininya nih. Ya, ini kan sudah ke bagian flatten layernya ya, dash layernya maaf. Kalau yang gambar tadi kan udah bagian ke pelatihannya, nah kita rancang di sini. Silahkan di sini akan seperti apa, ya seperti itu. Oke, gitu ya. Baik, nah kira-kira seperti itu, dan nanti kita akan lihat seperti apa, ya kalau apa keluarannya begitu ya. Nah, ini harusnya 3 nih. Ya. Nah, di sini juga yang terpenting, nah ini kalau kita menggunakan apa namanya, menggunakan transfer learning, nah ini ada konsep yang disebut sebagai freeze sama unfreeze. Ya, jadi freeze sama unfreeze itu trainable parameter sama non trainable parameter. Jadi misalkan layernya itu ada 100, apakah dipakai semua parameternya atau enggak? Nah, di sini kita bermain-main. Nah, artikel yang terakhir yang saya terbitkan itu yang ini Bapak Ibu ya. Mohon izin. Nah, yang ini mana ya? Nah, yang ini ya nanti mana ya? Bukan ke atas yang ini. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, yang ini sebentar sedikit saya sampaikan. Jadi, nah yang ini yang yang ini sama ini kan tahun yang sama terbitnya cuma beda bulan aja. Yang September kemarin. Nah, ini tuh sebetulnya termasuk mengkombinasikan karena ini sebenarnya sederhana ya, ini sederhana sebetulnya. Dia mengkombinasikan hyperparameter tuning aja sebetulnya begitu. Dengan berbagai macam berbagai macam pre-training model begitu ya. Nah, salah satunya adalah tadi ada mempertimbangkan freeze sama unfreeze-nya tadi. Nah, seperti itu yang di paper ini ya. Jadi mempertimbangkan itu. Ya, tapi reviewnya berapa Pak? Setahun. Tapi kan karena saya nggak lagi sekolah ya, jadi ya noting tulus saja lah kami gitu ya. Revisinya hampir 4 kali tuh. Reviewernya galak banget gitu ya. Sampai kesel saya kadang-kadang. Ya saya kesel reviewernya kurang ini gitu kan. Tapi ya udahlah, saya perbaiki aja gitu ya. Kenapa? Iya, maksudnya tapi kan kalau sebagai penulis sama reviewer kan beda ya. Tapi kadang ada begini Pak, ada termasuk yang di Nature itu, Anda silahkan mereview ini, tapi tidak boleh sampai menjatuhkan.
Kenapa? Karena oleh editor tuh udah dilihat bagus, memang bagus Pak. Jadi cukup memberikan saran dan masukan saja agar lebih baik. Jadi seperti bahasanya nggak boleh di-reject. Tapi nggak secara eksplisit ya, nggak secara eksplisit nggak boleh di-reject. Ya, tetapi oleh si editornya itu mohon Anda hanya memberikan masukan saja untuk perbaikan. Padahal saya reviewer kan, kalau saya mau reject sah, tapi kan nggak mungkin saya reject kalau tulisannya bagus gitu ya. Nah seperti itu, ya. Memang bagus tulisannya gitu ya. Tapi kan ada yang kurang, yang saya sebutkan tadi nggak ada namanya gitu ya. Kayak kasih masukannya seperti itu. Gitu. Ya, di reject ya. Tapi kan kalau sebagai dosen kan itu pengabdian ya, ada sertifikat. Nah gitu ya, nggak apa-apa. Itu karena kalau kita jadi Pak, kalau Bapak Ibu nanti sempat accepted di jurnal internasional bereputasi, itu tawaran review akan banyak. Minimal dari jurnal yang pernah kita submit di situ. Misalkan kita submit ke tadi ya Elsevier ya. Nah, biasanya itu kita ditawarin untuk jadi reviewer di situ tuh. Nah, atau di biomedical engineering mesti akan ditawarin reviewer. Karena nyari reviewer itu kan nggak mudah juga. Sampai kadang sehari itu bisa 3 sudah reviewer. Ya kalau ada honornya, kadang-kadang reviewer kan nggak ada honornya ya. Harus baca punya orang gitu ya, capek juga. Nulis sendiri juga capek gitu ya. Nah, tapi keuntungannya adalah kita jadi tahu state of the art di luar itu seperti apa Pak. Pekerjaan orang di luar tuh kan. Karena kalau kita di Elsevier nge-review itu sampai ada statement selama proses review ini dilakukan sebelum publish, Anda tidak boleh menceritakan apapun tentang apa yang ditulis. Itu kan kode etik toh. Karena kan rahasia perusahaan dia punya metode gitu kan. Kalau udah publish ya sudah ngapain ceritakan gak ada gunanya juga. Ya seperti itu. Tapi sampai terstat seperti itu. Jadi akan banyak. Jadi kalau kita reviewer biasanya akan tahu yang sedang di luar kerjakan apa gitu. Ya, kalau sebatas ide mah ya mungkin kita dapat insight kan ya. Oh iya insight, ya, inspirasi ya itu sebenarnya ya sah-sah aja gitu. Namanya juga kita mendapat oh iya ternyata bisa juga seperti ini kan. Selama kita nggak nulis apa-apa ya kan nggak masalah. Ya sebaiknya nunggu dia terbit dulu. Ya, ya kan belum tentu kita misalkan kita reject juga kadang-kadang kok terbit juga kan saya pernah begitu. Saya reject nih, tapi ternyata kok terbit karena kan reviewernya kan bukan enggak di jurnal itu Pak, karena reviewernya kan bukan cuman kita. Kadang ada 5, ada 3 gitu kan, mungkin orang lain punya point of view yang berbeda gitu ya. Kalau menurut kita kurang ya, rejected, tapi menurut yang lain diterima ya. Ya kan keputusannya kan di dewan editor semuanya kan gitu. Apalagi kalau double blind gitu ya, saya nggak tahu siapa yang itu kan nggak tahu. Ya seperti itu. Ya itu pengalaman aja. Ya, seperti itu. Oke baik. Kayaknya istirahat dulu ya Pak ya. Saya capek juga ngomong terus. Nah baik Bapak